Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A Farmasi 2018. Kami di sini beranggotakan 5 orang, yakni Dina Rosdiana, Hoirunisa Ibudiarti, Rafida Apriliani, Sabila Fadia Ulhaq, dan juga Joseph Pahari. Kami di sini akan menjelaskan mengenai metode pengujian analgetik, yang mana uji analgetik ini dilakukan secara in vivo. Sebelum kita membahas mengenai metode-metode pengujian analgetik itu ada apa aja, kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi dari analgetiknya itu sendiri apa. Analgetik itu adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri tanpa mempengaruhi kesadaran. Analgetik ini bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Efek yang dapat dicapai dengan penggunaan analgetik ini itu bisa dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa dengan cara menekan kepekaan reseptornya terhadap rangsang nyeri, baik rangsang nyeri yang diakibatkan oleh mekanik, termik listrik, ataupun kimiawi. Yang kedua itu bisa dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin, yang mana prostaglandin ini adalah salah satu mediator rasa nyeri. Nah, analgetik ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa nyeri atau rasa sakit, yang mana analgetik ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu ada analgetik non-narkotik dan ada analgetik narkotik. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai perbedaan dari analgetik non-narkotik dan analgetik narkotik. Analgetik non-narkotik ini adalah obat-obat golongan analgetik yang digunakan untuk meringankan rasa nyeri tanpa menurunkan kesadaran dan tidak menyebabkan ketergantungan. Sedangkan analgetik narkotik atau disebut juga sebagai analgetik opioid ini adalah zat atau senyawa yang bekerja terhadap reseptor opioid yang khas di sistem saraf pusat. Jadi analgetik narkotik ini bekerja di sistem saraf pusat dan dia bisa menyebabkan ketergantungan. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu analgetik non-narkotik ini terdiri dari senyawa golongan salisilat, non-salisilat, contohnya yaitu acetaminophen dan juga NSAID. Nah, sedangkan analgetik narkotik ini contoh obatnya yaitu adalah morfin dan kodein. Kemudian perbedaan lainnya yaitu analgetik non-narkotik ini biasanya digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan hingga sedang, sedangkan analgetik narkotik ini biasanya digunakan untuk mengatasi rasa nyeri yang sangat kuat, yang mana biasanya bisa disebabkan karena kecelakaan atau karena selesai operasi atau pada saat operasi, dan juga bisa untuk meringankan rasa nyeri akibat penyakit tumor. Kemudian kita bahas mengenai metode pengujian analgesik. Pengujian aktivitas analgesik ini dilakukan secara in vivo menggunakan hewan percobaan, yaitu mencit. Hewan percobaan yang digunakan di sini itu adalah mencit jantan, jadi tidak menggunakan mencit betina ataupun campuran gitu antara mencit jantan dan mencit betina, jadi hanya menggunakan mencit jantan saja. Kenapa? Karena mencit betina itu dapat dipengaruhi oleh siklus hormonalnya, yang mana siklus hormonal tersebut itu dapat mempengaruhi pengujian karena hewan ujinya atau si mencit betina tersebut itu akan menjadi tidak lebih sensitif terhadap obat analgetik, sehingga dosis yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan efek itu akan lebih tinggi atau akan lebih besar gitu. Dalam melakukan uji aktivitas analgesik ini dapat dilakukan beberapa metode atau model percobaan, yang mana metode tersebut dilakukan pada hewan uji yang memiliki stimulus atau rangsangan yang hampir sama seperti manusia gitu. Metode pengujiannya itu ada 4. Yang pertama ada metode uji nyeri rangsangan termal, yang kedua ada metode uji nyeri rangsangan mekanik, yang ketiga ada metode uji nyeri rangsangan listrik, dan yang keempat yaitu ada metode uji nyeri rangsangan kimia. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama yaitu ada metode uji rangsangan termal. Metode uji rangsangan termal ini terdiri dari beberapa model percobaan. Yang pertama yaitu ada model tail flag, di mana model tail flag ini digunakan untuk mengukur respon analgesik pada hewan. Dan model ini itu terdiri dari 2 cara, yaitu yang pertama ada model tail flag menggunakan panas radiasi. Nah, di mana
Prinsipnya yaitu penerapan radiasi termal pada ekor hewan dan dicatat waktu yang dibutuhkan hewan untuk menarik ekornya dari paparan panas. Jadi, seperti ini. Ketika ekor hewan percobaan atau ekor mencit tersebut diberikan penerapan radiasi termal atau diberikan penerapan paparan panas radiasi, maka mencit tersebut akan melakukan penarikan ekor dengan gerakan yang kuat dan singkat. Jadi dalam model ini, waktu yang dibutuhkan oleh mencit tersebut untuk menarik ekornya setelah diberikan paparan panas radiasi itu harus dicatat. Nah, biasanya waktu penarikannya itu berada dalam rentang waktu 2 sampai dengan 10 detik. Kemudian dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencit menarik ekornya setelah diberikan paparan panas radiasi itu setelah mencit tersebut diberikan obat analgetik gitu. Jadi setelah diberikan obat analgetik, diamati kembali berapa lama waktu yang dibutuhkan mencit tersebut untuk menarik kembali ekornya gitu setelah diberikan paparan panas radiasi. Apakah terjadi perpanjangan waktu atau tidak gitu. Nah, hal ini itu disebut sebagai tindakan analgesik. Bisa diartikan sebagai tindakan analgesik gitu. Nah, biasanya seharusnya kan ketika mencit tersebut diberikan obat analgetik itu kan seharusnya terjadi perpanjangan waktu gitu karena dia menekan reseptor nyerinya gitu terhadap rangsangan panas. Tetapi tidak dianjurkan untuk memperpanjang paparan panas radiasinya itu melampaui 20 detik gitu karena si kulit ekor mencitnya itu bisa terbakar. Nah, kemudian kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode tail flag menggunakan panas radiasi ini. Kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama itu sederhana. Jadi, teknik ini sederhana dan tidak memerlukan keterampilan khusus gitu untuk melakukan pemodelannya. Kemudian yang kedua itu efektif karena hasil percobaannya itu cukup akurat dan tidak memakan waktu yang lama. Kemudian variabilitas antar hewannya itu rendah selama pengukuran. Kemudian kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu apa? Rentan terhadap habituasi. Habituasi itu adalah kebiasaan. Jadi respon menggibaskan ekor ini tidak konsisten. Bisa terjadi ketidakkonsistenan ketika stimulasi atau rangsangannya itu dilakukan berulang-ulang. Jadi ketika stimulasi dilakukan berulang-ulang, maka bisa terjadi habituasi gitu atau kebiasaan. Kemudian kekurangannya yang kedua yaitu hanya untuk mengungkapkan aktivitas analgesik opioid. Kemudian kekurangannya yang terakhir yaitu seperti tadi sudah dijelaskan bahwa tidak disarankan untuk memperpanjang paparan panas radiasinya melampaui 20 detik gitu karena si kulit ekor mencitnya itu dapat terbakar seperti itu. Model tail flag yang selanjutnya yaitu model tail flag dengan perendaman ekor. Prinsipnya yaitu ekor direndam dalam air panas, kemudian diukur waktu reaksi berupa gerakan ekor atau melompat. Nah, jadi penggunaan model perendaman ekor ini mirip dengan model pengibasan ekor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi perbedaannya yaitu adalah pada daerah stimulasinya, di mana daerah stimulasi pada perendaman ekor ini jauh lebih besar dibandingkan dengan metode atau model paparan panas radiasi tadi. Tetapi yang diukurnya itu sama, adalah waktu reaksinya. Jadi sama-sama melihat atau mengamati waktu reaksinya gitu. Tetapi perbedaannya perendaman ekor hewan dalam air panas ini bisa menyebabkan gerakan ekor yang tiba-tiba atau bahkan sampai dengan bisa kadang-kadang melompat gitu. Sedangkan yang tadi kan pada saat pemaparan panas radiasi itu hanya menarik ekor gitu. Kalau ini bisa sampai dengan melompat. Seperti itu. Nah, kemudian kelebihan dari model tail flick
perendaman ekor ini adalah yang pertama, area yang dirangsang panasnya itu bisa lebih besar, kemudian suhu airnya dapat dikontrol. Sedangkan kekurangannya yaitu kemungkinan membuat ekor hewan terlalu panas dan sangat tergantung pada keterampilan penanganan hewannya, seperti itu. Kemudian model percobaan yang kedua yaitu ada uji Paw-Withdraw. Prinsipnya yaitu panas radiasi diterapkan pada kaki yang sudah meradang oleh injeksi subkutan karaginin. Jadi pada saat dilakukan pengujian ini dilakukan terlebih dahulu injeksi subkutan karaginin sehingga membuat kaki tikus tersebut meradang. Kemudian diterapkan panas radiasi. Nah, pada saat pengujian ini ada dua hal yang harus diperhatikan atau ada dua hal yang harus dicatat gitu pada saat pelaksanaan pengujiannya. Yang pertama adalah waktu penarikan kakinya, yang kedua adalah suhu ketika hewan tersebut melakukan penarikan kakinya. Jadi ketika kaki hewan percobaan tersebut diberikan panas radiasi, maka hewan tersebut akan memberikan respon dengan menarik kakinya. Nah, pada saat hewan tersebut melakukan penarikan kaki, maka dicatat di waktu keberapa dia melakukan penarikan kakinya dan di suhu berapa dia menarik kakinya. Seperti itu. Kelebihan dari uji Paw-Withdraw ini adalah yang pertama, pengekangan hewan tidak diperlukan. Jadi ini memungkinkan untuk kedua kaki depan maupun belakang itu dapat diuji secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah suhu penarikan kaki ispilateral dan kontralateral dapat diukur. Jadi ispilateral itu apa? Yaitu sisi tubuh yang sama seperti tangan kiri dan kaki kiri. Sedangkan kontralateral adalah sisi tubuh yang berlawanan seperti tangan kanan dan kaki kiri. Jadi baik ispilateral ataupun kontralateral itu dapat dilakukan pengukuran secara bersamaan. Tetapi kekurangan dari uji Paw-Withdraw ini adalah yang pertama, posisi kaki hewan dapat bervariasi sesuai dengan posisi hewannya. Kemudian yang kedua yaitu waktu penarikan kaki dan suhu dicatat secara bersamaan, sehingga memang kita perlu usaha yang ekstra gitu. Selain daripada harus memperhatikan waktu penarikan kakinya, juga harus diperhatikan di suhu berapa dia melakukan penarikan kakinya gitu. Seperti itu. Yang ketiga yaitu uji hot plate. Prinsipnya yaitu sebuah plat dipanaskan sampai suhu konstan sehingga perilaku atau reaksi tikus terhadap panas dapat diukur, yaitu dengan menjelati kaki dan melompat. Jadi tikus atau mencit itu akan dimasukkan ke dalam ruang silinder terbuka dengan lantai yang terdiri dari plat logam, kemudian dipanaskan sampai dengan suhu konstan sehingga perilaku atau reaksi dari tikus atau mencit tersebut terhadap panas itu dapat diukur, yaitu dengan apa? Dengan melihat apakah hewan tersebut menjilati kaki ataupun melompat. Nah, biasanya reaksi menjilati kaki itu dapat dipengaruhi hanya oleh obat-obatan analgetik opioid, sedangkan reaksi melompat itu dapat dipengaruhi oleh analgetik yang kurang kuat seperti asam asetil salisilat ataupun paracetamol. Nah, kelebihan dari uji hot plate ini adalah yang pertama, tes cepat dan murah. Kemudian yang kedua, tes berulang pada hewan yang sama dalam waktu singkat tanpa menyebabkan cedera pada jaringan. Sedangkan kekurangannya yang pertama adalah rawan pembiasan hewan naif. Jadi rawan terjadinya sifat bias dari reaksi yang diberikan oleh hewan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lebih rumit daripada tes thermal lainnya. Yang keempat yaitu rangsangan dingin. Prinsipnya yaitu tikus atau mencit akan ditempatkan dalam kotak plexiglas yang terletak di atas plat dingin dan amati respon mengangkat cepat atau menginjak kaki belakang ispilateralnya. Untuk model rangsangan dingin ini memang sebenarnya sangat jarang digunakan untuk menguji nyeri akut, tetapi lebih umum digunakan untuk menguji allodynia dingin pada hewan percobaan neuropati. Jadi allodynia itu adalah suatu kondisi yang menimbulkan rasa sakit akibat sentuhan yang tidak menyakitkan gitu. Nah, jadi nanti
prosedurnya, untuk tikus atau mencit ini akan ditempatkan dalam kotak plexiglas yang terletak di atas plat dingin yang didinginkan oleh sirkulasi air dingin di bawahnya dengan suhu yang diatur, biasanya suhunya pada kisaran 5 sampai dengan 15 derajat Celcius. Nah, selama percobaan itu berlangsung, baik dari mulai percobaan sampai dengan nanti akhir percobaan, suhu ruangannya itu harus dijaga pada suhu 21 derajat Celcius. Nah, kemudian nanti hewan percobaan tersebut diamati responnya, di mana responnya itu akan memberikan respon dengan mengangkat cepat kakinya atau menginjakan kaki belakang bilateralnya. Ketika hewan tersebut menunjukkan reaksi atau respon seperti itu, maka kita catat gitu waktunya. Waktu reaksi itu berapa lama setelah diberikan diletakkan di atas plat dinginnya. Tapi batas waktunya itu harus diberikan batas maksimum gitu. Jadi batas maksimumnya akan dibatasi pada waktu 150 detik di setiap rangkaian percobaannya. Nah, setiap mencit atau tikus yang diujikan ini hanya boleh diuji sekali sehari gitu untuk menghindari kemungkinan kerusakan jaringan akibat kontak yang terlalu lama dengan permukaan yang dingin. Nah, untuk kelebihan dan kelebihannya yaitu pengujian dapat dilakukan tanpa pengekangan hewan, jadi bisa dilakukan secara spontan dan suhunya dapat dikontrol secara akurat. Sedangkan kekurangannya yaitu posisi cakar hewan itu dapat sangat bervariasi. Kenapa? Karena hewan tersebut bebas dari pengekangan. Seperti itu. Yang kedua, metode untuk pengujian aktivitas analgetik yaitu metode uji nyeri rangsangan mekanik. Selama tes, meningkatkan intensitas tekanan diterapkan pada daerah functiform pada kaki belakang atau pada ekor. Jadi untuk menerapkan stimuli nociceptik mekanik yang diamatinya itu adalah kaki belakang dan ekor, dan pengujian ini itu menggunakan konstanta tekanan gitu. Ketika tekanan meningkat, refleks penarikan kaki atau gerakan kompleks dari hewan dan reaksi vokalnya itu diamati. Ternyata rangsangan mekanik ini memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, sulit mengukur intensitas stimulus. Yang kedua, beresiko terjadi kerusakan jaringan. Kenapa? Karena kemungkinan adanya pengulangan stimulus mekanik yang dapat memberikan resiko terjadinya kerusakan jaringan karena reaksi inflamasi. Kemudian yang ketiga adalah sensitivitasnya lemah. Jadi karena perlunya menerapkan tekanan yang relatif tinggi, yang ini tuh menunjukkan bahwa metode ini tuh lemah gitu, sensitivitas metode ini tuh lemah dan hanya sejumlah kecil zat yang terbukti dengan tes ini. Metode uji nyeri rangsangan mekanik ini memiliki dua model percobaan. Yang pertama itu ada von Frey filament. Prinsipnya yaitu hewan coba diletakkan di dalam area berdinding plexiglas dengan permukaan lantai berupa jaring-jaring kawat dan dibiarkan bebas tanpa fiksasi. Respon yang muncul dapat berupa refleks menghindar dari serat nilon atau bisa dengan menjilat pelantar. Jadi nanti itu hewan percobaannya itu kan diletakkan di dalam area berdinding plexiglas dengan permukaan lantainya itu kan berupa jaring-jaring kawat. Kemudian nanti serat nilonnya itu akan diselipkan melalui celah jaring-jaring kawat dan ditempelkan pada pelantar belakang hewan percobaannya. Nah, kemudian hewan percobaannya itu nanti akan memberikan respon gitu. Respon yang muncul itu dapat berupa refleks menghindar dari serat nilonnya atau bisa dengan menjilat pelantarnya. Respon yang muncul tersebut harus dihitung dan dicatat. Nah, kemudian model von Frey filament ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, tidak diperlukan pengekangan hewan, tes cepat dan sederhana. Tetapi kekurangannya yaitu non-spesifisitas gitu. Jadi ini tuh non-spesifisitas itu adalah suatu keadaan di mana tes ini itu tidak bisa menunjukkan hewan percobaan mana yang benar-benar sedang menderita sakit atau nyeri dan hewan percobaan mana yang ternyata benar-benar tidak merasakan nyeri atau sakit gitu. Jadi dia itu nggak spesifisitas gitu. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa dia itu non spesifisitas? Karena mekanoseptornya ambang nyerinya itu rendah gitu, jadi bisa terangsang secara bersamaan ketika stimulus diberikan atau diterapkan.
Yang kedua yaitu ada model inclined plane test. Jadi inclined plane test ini merupakan uji bidang miring yang dilakukan dengan menggunakan alat geser. Bisa terlihat ya dari gambarnya. Prinsipnya yaitu masing-masing tikus itu diletakkan di atas plat geser yang dilapisi karton. Sudut plat gesernya itu secara bertahap meningkat 1 derajat per 2 detik gitu. Sudut maksimum ditentukan pada saat tikus tidak dapat lagi menopang posisi tubuhnya. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali untuk setiap hewannya. Untuk setiap hewan percobaannya, sudut terbesar yang diukur di antara 5 percobaan tersebut dicatat. Jadi kan nanti satu hewannya itu dilakukan pengujian sebanyak 5 kali untuk setiap hewannya. Nanti kan sudut maksimumnya itu ditentukan dengan apa? Dengan pada saat tikus tidak dapat lagi menopang posisi tubuhnya. Dari sudut terbesar yang dihasilkan dari 5 kali percobaan itu dicatat sebagai sudut terbesarnya. Kemudian metode pengujian aktivitas analgetik yang ketiga yaitu metode uji nyeri rangsangan listrik. Metode ini itu memiliki 5 model percobaan. Yang pertama itu ada stimulasi listrik ekor. Prinsipnya yaitu rangsangan listrik melalui elektroda subkutan yang ditempatkan di ekor listrik atau mencit. Gerakan refleks ekor dapat diamati, vokalisasi pada saat stimulasi, dan kemudian melanjutkan vokalisasi di luar periode stimulasi. Jadi seperti ini. Rangsangan listriknya itu akan secara bertahap, intensitasnya itu dapat ditingkatkan secara berurutan. Nah, biasanya ini berlangsung selama beberapa milidetik melalui elektroda subkutan, yang mana elektroda ini ditempatkan di ekor tikus atau mencit. Ketika intensitas secara bertahap meningkat, rangsangan listriknya itu diterapkan dari tegangan konstan sebesar 40 sampai dengan 50 volt. Nah, nanti itu akan terjadi gerakan refleks ekor, kemudian diamati, kemudian vokalisasi pada saat stimulasi, dan kemudian melanjutkan vokalisasi di luar periode stimulasi. Jadi vokalisasi ini gerakan refleksnya gitu. Jadi diamati pada saat stimulasi dan setelah stimulasi. Nah, kemudian stimulasi listrik ekor ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yang pertama, stimulasi ultrasonik ekor dapat digunakan di tempat stimulasi listrik. Kemudian yang kedua, metode ini cepat, sederhana, dan juga tepat. Tetapi kekurangannya yang pertama, kemungkinan terjadinya kematian hewan karena arus listrik. Karena tadi kan menggunakan rangsangan listriknya itu tegangannya sebesar 40 sampai dengan 50 volt. Kemudian yang kedua, memerlukan perlengkapan khusus. Model yang kedua yaitu ada model grid shock. Prinsipnya yaitu stimulus diberikan dalam bentuk pulsa gelombang 30 siklus per detik dengan durasi 2 milisecond per pulsa. Ambang nyeri ditentukan di setiap tikus 2 kali sebelum pemberian obat uji dan 15, 30, 60, 90, dan 120 menit setelah pemberian dosis. Jadi seperti ini, tikus jantan nanti itu ditempatkan dalam ruang plastik bening, di mana di lantainya itu terdapat kabel yang digantung erat pada kawat stainless steel. Bisa terlihat di gambar. Nah, jaraknya itu sekitar 1 mm. Stimulus itu diberikan dalam bentuk pulsa gelombang 30 siklus per detik dengan durasi 2 milisecond per pulsa. Jadi durasinya itu per pulsanya itu sebesar 2 milisecond. Output dari stimulator ini dihubungkan ke kabel alternatif dari grid, yang mana grid ini itu ditempatkan secara sejajar dengan osiloskop. Osiloskop itu adalah alat ukur elektronika yang fungsinya itu untuk memproyeksikan bentuk sinyal listriknya gitu. Jadi memproyeksikan hasil dari si gelombang listrik tadi. Nah, dengan meningkatnya intensitas, nanti itu akan terjadi guncangan gitu pada si tikusnya yang menunjukkan reaksi yang mengejutkan, meningkatkan daya penggerak, atau mencoba untuk melompat gitu. Nah, perilaku yang barusan itu akan secara akurat tercermin pada osiloskop gitu, yang ditandai dengan apa? Dengan adanya fluktuasi pulsa, dan terjadinya fluktuasi pulsa ini itu didefinisikan sebagai respon dari ambang nyeri gitu. Nah, ambang nyeri ini ditentukan di setiap tikusnya itu 2 kali sebelum pemberian obat uji, dan
15, 30, 60, 90, dan 120 menit setelah pemberian dosis atau setelah pemberian obat uji gitu. Nah, model grid shock ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, tes sederhana dan cepat. Kemudian yang kedua itu responnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan tes lain. Karena kan tadi juga durasinya hanya 2 milisecond per pulsa. Kemudian kekurangannya apa? Kemungkinan kematian hewan karena penggunaan arus listrik. Seperti itu. Yang ketiga yaitu stimulasi listrik dari gigi pulp. Prinsipnya yaitu menerapkan arus listrik pada gigi pulp dan menghasilkan reaksi seperti menjilat, menggigit, mengunyah, dan menggerakkan kepala. Jadi nanti itu metode ini itu didasarkan pada stimulasi gigi pulp hewannya gitu dengan menerapkan arus listrik. Nah, stimulasi gigi pulp ini menghasilkan reaksi karakteristik gitu seperti menjilat, menggigit, mengunyah, dan menggerakkan kepala gitu. Nah, reaksi karakteristik ini muncul karena pengenalan rasa sakit gitu. Pengenalan rasa sakit akibat stimulasi arus listrik yang diterapkan pada bagian gigi pulp hewan percobaannya. Nah, stimulasi listrik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu adalah yang pertama, tes sederhana dan cepat. Kemudian responnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan tes lain. Kemudian yang ketiga, responnya mudah diamati. Tetapi kekurangannya yang pertama, sulit dilakukan karena memerlukan keahlian yang tinggi gitu. Kenapa? Karena kan kita harus mengetahui bagian mana gigi pulp dari hewan percobaannya. Kemudian respon tergantung pada spesies hewan. Kemudian kemungkinan kematian hewan tinggi. Kenapa? Karena si arus listriknya itu terus berulang dan diterapkan dalam waktu singkat. Jadi kemungkinan kematian hewannya itu tinggi. Yang keempat yaitu monyet uji keju titrasi. Jadi ini menggunakan hewan percobaan monyet, di mana prinsipnya yaitu arus listrik dihantarkan oleh instrumen yang melekat pada ekor yang telah dicukur dan monyet menekan bar untuk mengganggu shocknya. Nah, jadi dalam model ini monyetnya itu nanti akan duduk di kursi penahanan. Arus listriknya itu dihantarkan oleh instrumen melalui elektroda yang digabungkan kedua klem tabung reaksi, yang mana ini itu melekat pada ekor yang telah dicukur. Kisaran arusnya itu sebesar 0 sampai dengan 4 mA. Kemudian nanti itu si monyetnya itu akan menekan bar untuk mengganggu shocknya. Nah, tingkat dasar kejutan ini dapat dilihat sebelum pemberian obat, sebelum monyetnya dilakukan pemberian obat, dan setelah monyetnya dilakukan pemberian obat. Jadi bagaimana gitu si aktivitas kejutan titrasinya. Nah, untuk uji keju titrasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat digunakan untuk evaluasi akhir dari suatu senyawa baru sebelum pemberian kepada manusia. Sedangkan kekurangannya, tes ini terlalu memakan waktu dan aparatusnya itu terlalu rumit. Nah, untuk model yang kelima atau model yang terakhir dari metode uji nyeri rangsangan listrik yaitu adanya stimulasi dari anggota badan, yaitu model stimulasi dari anggota badan, di mana prinsipnya yaitu rekaman elektromiografi nociceptive reflex ekstremitas yang digunakan untuk studi farmakologis nociceptis. Tetapi stimulasi dari anggota badan ini sangat jarang sekali digunakan. Tetapi studi elektromiografi ini itu telah memungkinkan pengukuran tanggapan terlepas dari ada atau tidaknya gerakan. Jadi bisa melihat respon dari stimulasi, baik si hewan percobaannya memberikan tanggapan atau memberikan gerakan ataupun tidak gitu. Jadi bisa dilakukan pengukuran. Tetapi kembali lagi bahwa stimulasi dari anggota badan ini jarang sekali digunakan. Kemudian metode pengujian aktivitas analgetik yang keempat atau yang terakhir yaitu metode uji nyeri rangsangan kimia, di mana metode uji nyeri rangsangan kimia ini terdiri dari 3 model percobaan. Yang pertama yaitu adalah formalin. Prinsipnya yaitu formalin disuntikan ke dalam kaki depan dan reaksi dicatat seperti menjilati berlebihan dan menggigit kaki. Jadi
model formalin ini sebagian besar digunakan untuk mempelajari nyeri akut dan tahan lama yang diinduksi pada kaki tikus atau mencit dan dianggap sebagai model nyeri klinis yang lebih baik untuk menyeleksi obat analgesik. Formalin ini digunakan sebagai indikator rasa nyeri dan uji formalin pada tikus ini telah disusulkan sebagai model sakit kronis yang sensitif terhadap pusat agen analgesik. Formalin ini nantinya itu disuntikan ke dalam kaki depan dan reaksi yang dihasilkan dari hewan tersebut itu dicatat. Reaksi yang dihasilkan itu bisa seperti menjilati berlebihan ataupun menggigit kakinya. Kemudian larutan formalin yang biasa digunakan pada model ini adalah 37% formaldehid, yang mana larutannya itu sebesar 0,5 sampai dengan 15% dari formalin itu saat disuntikan ke permukaan dorsal tikus, tikusnya itu akan menunjukkan perilaku yang menyakitkan yang dapat dinilai pada skala 4 yang berhubungan dengan postur gitu. Nah, ini skalanya itu ada skala 0 sampai dengan 3, di mana skala 0 menunjukkan postur yang normal, kemudian skala 1 menunjukkan kaki yang disuntikan formalin tetap di tanah tetapi tidak mampu menyokong hewan, kemudian skala 2 menunjukkan kaki yang disuntikan formalin terangkat, dan skala 3 menunjukkan tikus menjilat, menggigiti, dan menggerak-gerakan kaki yang disuntikan formalin. Yang kedua yaitu asam asetat. Umumnya model ini direkomendasikan untuk penilaian awal aktivitas antinosiseptif. Untuk melakukan tes menggeliat, zat kimia yang biasa digunakan yaitu asam asetat. Nah, biasanya ini langsung diberikan ke dalam rongga peritoneum hewan pengerat. Untuk menginduksi aktivasi nosiseptor diikuti oleh peradangan visceral. Asam asetat umumnya digunakan dalam tes menggeliat ini untuk menginduksi sensasi nyeri karena mekanisme kerjanya yang mengarah pada produksi respon inflamasi lokal. Nah, jadi nyeri itu sering diinduksi pada tikus dengan menyuntikkan agen iritasi tertentu seperti fenilquinon atau asam asetat tadi ke dalam rongga peritonealnya. Hewan akan memberikan reaksi dengan karakteristik peregangan atau menggeliat atau yang disebut dengan writing test gitu. Agen intraperitoneal yang mengiritasi membran serosa memunculkan perilaku stereotip pada mencit atau tikus yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan reaksi menggeliat seperti peradangan, ekstensi kaki belakang, kontraksi perut sampai dengan menyentuh lantai. Tetapi kelemahannya apa? Berkurangnya frekuensi menggeliat dari waktu ke waktu menyebabkan evaluasi durasi analgesik pada hewan pengerat menjadi lebih meragukan. Yang mana prinsip dari model asam asetat ini adalah pengukuran terjadinya kram perut per satuan waktu yang dihasilkan oleh injeksi agen algogenik. Kemudian model terakhir atau model ketiga dari metode uji nyeri rangsangan kimia yaitu ada stimulasi hollow organ, di mana dari stimulasi ini itu bisa menghasilkan rasa nyeri atau rasa nyeri itu dapat diproduksi pada hewan percobaan dengan cara menyuntikkan zat algogenik langsung kepada organ berongga. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pemberian formalin ke dalam usus tikus gitu. Jadi langsung pemberian formalinnya itu atau langsung penyuntikan formalinnya itu ke dalam usus tikus gitu. Nah, penyuntikan formalin langsung ke dalam usus tikus ini bisa menghasilkan jenis bipasi kompleks atau perilaku sakit yang mana perilaku sakit ini melibatkan tahap awal tubuh peregangan dan kontraksi panggul atau seluruh tubuh dan fase kedua menjilati perut dan menggigit. Jadi reaksi yang diberikan ketika pemberian atau penyuntikan zat algogenik ini adalah reaksi menjilati perut ataupun menggigit akibat rasa sakit karena pemberian zat algogenik seperti itu. Sekian
pemaparan dari kelompok kami mengenai pengujian aktivitas analgesik dengan secara in vivo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi penjelasan ataupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.